Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka literasi aksi bulan ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk bersalawat dengan sama-sama melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo everyone, kami OSIS akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Kalian semua udah tahu kan hari ini kita bakal menampil literasi aksi? Tanpa ditanya lagi, kami yakin 100% kalian pasti gak sabar buat lihat penampilan dari OSIS yang always kece. Kalian semua udah siap kan? Kai salah, bukan mereka yang ditanya. Mereka yang tanya. Oh iya, kalian udah siap belum? Langsung saja penampilan dari Parisudan. Kepada Parisudan yang kece, time is yours. Tarik. Maju. Bagai penjuru. Makan. Balik. Kumpul. Luruskan. Lurus. Selesai. Siap. Kan? Hitung. Mulai. 1, 2, 3. Hormat. Lengkap. Hormat. Kan? Tegang. Kan? Balik. Kanan. Kan? Hadap. Kiri. Kan? Hadap. Kanan kiri. Kan? Parade. Kan? Di depan. Kan? Parade. Periksa. Latihan. Siap. Mulai. Madani. Selesai. Siap. Kan? Hadap. Gerak kanan. Kan? Maju. Jalan. Panjang. Siap, siap aja. 2 kali gerak kanan. Jalan. Langkah, siap. Jalan. Hormat. Kanan.
Belok kanan. Kanan. Tarik sebanyak 2 kali belok kanan. Kanan. Belok kiri. Kanan. Belok kiri. Kanan. Panjang besar. Kanan. Panjang. Yang sebanyak 2 kali belok kanan. Kanan. Dan keluar. Dan hadap identik. Dan teruskan. Terus stop variasi dan kembali cut variasi. Lanjutkan. Ini negeri kami, negeri yang penuh dengan keadilan, negeri yang damai, negeri aman. Tidak, semua itu untuk aman. Tidak ada perkataan kalian yang betul. Ya, Semua hanya janji manis membuat kalian ngomong kosong. Bukan diberikan suap, melaraskan. tidak. Penderitaan di mana-mana, korupsi, merajalela. Rakyat-rakyat sengsara, konstitusi dirangkai. Ya, betul ya. Di mana keadilan? Di mana kedamaian? Di mana keamanan negeri ini? Diam! Ayo diam! Waalaikumsalam. Wes, keren banget.
Kebenaran dikendalikan orang-orang kacau. Tapi kebenaran yang kacau masih dipertanyakan asal apinya. Orang-orang susah di angkringan adu mulut mempercepatkan keadilan. Di meja judi, ahli-ahli hukum menegak tua, menertawakan keadilan. Betapa lucu. Betapa lucu. Kekerasan diciptakan orang-orang cerdas yang bau mulut dan kentutnya tidak ada beda. Orang-orang awam depresi, kejang, dan berdarah-darah. Orang-orang awam bicara menyelisih pengetahuan. Orang-orang cerdas bicara menyelisih pengetahuan. Betapa lucu. Betapa lucu. Benar-benar lucu. Sangat lucu. Lucu sekali. Orang-orang mempertengkarkan pegangan. Wahai pemuda, ingatlah, kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita seringkali lupa mensyukuri rahmat Tuhan. Wahai pemuda-pemudi, ketahuilah, banyak orang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib. Namun sesungguhnya penderitaan mereka itu adalah akibat dari kebodohan mereka sendiri. Wahai pemuda-pemudi, ketahuilah, kebebasan berarti bebas melakukan semua kebaikan, bukan bebas melakukan kejahatan tanpa boleh diadili. Wahai pemuda-pemudi, ketahuilah, tak ada yang lebih kuat dari kelembutan dan tak ada yang lebih lembut dari kekuatan yang tenang. Udah tahu nggak si Dava jadi apa tadi? Nah, Dava berperan sebagai Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah salah satu tokoh yang tentunya sudah tak asing lagi bagi kita semua. Ia lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Karsit Kartawijaya dan ibunya bernama Sia. Awal karirnya dimulai pada saat ia berusia 19 tahun. Ia memulai karirnya dengan menjadi seorang guru. Karena keahliannya sebagai seorang guru semakin berkembang, ia diangkat menjadi kepala sekolah. Dan yang menakjubkannya lagi, ia diangkat menjadi kepala sekolah tanpa ijazah guru. Sifat moderat dan demokratis yang dimilikinya membuat namanya semakin harum dan semakin dikenal. Pada awal tahun 1944, ia memasuki organisasi bernama PETA. Selama beliau bergabung di organisasi ini, ia mengikuti latihan kemiliteran bersama perwira dan tentara Jepang. Dia diangkat sebagai komandan atau bisa kita sebut juga sebagai Daidaniko. Pada akhirnya, ia melakukan pelarian dari asrama dan bertemu dengan Bung Karno. Di sana, ia disuruh menjadi pemimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang. Namun, ia menolaknya karena ia ingin memimpin di pasukan Kroyo. Dan faktanya, ia juga berperan penting dalam perang dunia. Ternyata pada saat perang ini, kondisi fisiknya sedang tidak baik karena dia sedang mengidap penyakit TBC. Karena itu, Bung Karno memerintahkannya untuk beristirahat dan melakukan perawatan secara rutin. Namun, ia menolaknya dan tetap bersikeras untuk ikut serta dalam perang tersebut. Selama 7 bulan ia sakit, ia tetap berperang dengan semangat. Dan karena waktu yang digunakannya untuk berperang semakin lama,
kekuatannya pun semakin sedikit. Karena ia lelah dan sudah tidak sanggup ikut serta dalam peperangan, ia tetap dipulangkan dan melakukan perawatan secara rutin. Dari sinilah ia jarang muncul di khalayak ramai. Hingga pada akhirnya ia meninggal pada tahun 1950 di Magelang. Saat jenazahnya hendak dibawakan ke pemakaman, ia dikawal oleh 4 tank dan 80 konvoi motor. Nah, ada fakta baru lagi nih. Jenderal Sudirman memiliki 3 jimat untuk melawan para penjajah. Yang pertama yaitu menjaga wudhu, Yang kedua, sholat tepat waktu. dan yang ketiga memiliki niat yang tulus dan ikhlas. Selain itu, Jenderal Sudirman memiliki panggilan khusus dari Soekarno, yaitu Dinda. Nah, dari kisah Jenderal Sudirman ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh tokoh pahlawan sangat berjuang dan memiliki semangat yang luar biasa untuk mengusir para penjajah dan menegakkan keadilan. Selain itu, 3 jimat Jenderal Sudirman bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari dan tentunya memiliki banyak manfaat. Ya, benar sekali. Nah Zen, Pak Sudan kan udah nih, puisi juga udah, kita juga udah cerita loh. Ya, terus kenapa? Kita tutup nggak sih lagi? Ayo, tapi kita tutup pakai puisi ya, kayak. Oke. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Oh iya, ini sama pantun. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu di lain hari. Saya Alzena. Dan saya Kayla. Mohon maaf bila ada